Perkenalkan, saya Daniel Hendry Simolang dengan NIM 2402110600011. Saat ini saya akan mempresentasikan laporan proyek saya, yaitu pengembangan aplikasi absensi siswa dan rekapitulasi otomatis berbasis web pada SDM pengelolaan atas menggunakan PHP native dan Bootstrap 5. Langsung saja kita masuk ke bab 1. Pada bab 1 itu pendahuluan, teknologi informasi itu memegang peranan penting dalam meningkatkan efisiensi administrasi di sekolah. Namun, berdasarkan observasi saya di sekolah SD Gunung Atas, khususnya pada kelas 4, pengolahan data kehadiran siswa itu masih dilakukan secara manual atau konvensional. Wali kelas masih mencatat kehadiran harian itu di buku absensi fisik yang kemudian meneruskan proses rekapitulasi ulang secara manual di akhir semester. Metode ini memiliki banyak kelemahan besar, terutama inefisiensi waktu. Untuk seperti rekapitulasinya memerlukan waktu yang lama, harus dicatat satu-satu. Kemudian akibat duplikasi pekerjaan atau double entry. Kemudian ada risiko human error atau salah hitung yang tinggi saat guru akan menjumlahkan total sakit, izin, dan alfa. Ketiga, buku fisik rentan mengalami kerusakan atau hilang, misalnya terkena air atau dibawa oleh salah satu siswa kemudian hilang. Nah, sebagai solusi dibutuhkan sebuah sistem digital yang dapat diakses dengan mudah melalui perangkat kerja utama guru, yaitu laptop. Karena itu, saya sebagai penulis dan perancang, saya merancang aplikasi absensi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan untuk pengolahan yang data yang dinamis, dan Bootstrap sebagai perancang antarmuka atau UI yang rapi, responsif, dan mudah digunakan oleh pengguna. Kemudian dari proyek ini, manfaat yang diterima oleh wali kelas adalah meningkatkan efisiensi untuk kerja, mengusir kesalahan data, dan memiliki arsip data kehadiran yang aman secara digital. Tentunya bagi saya adalah dapat menerapkan dan meningkatkan ilmu pemrograman PHP dan desain front-end Bootstrap dalam studi kasus nyata. Baiklah, masuk ke bab 2. Bab 2 ini memiliki 5 subbab, yaitu pertama waktu dan tempat, alat dan bahan, metode pengumpulan data, metode pengelolaan sistem, dan kerangka pemikiran. Langsung masuk saja. Waktu dan tempat pelaksanaan. Di sini tempat yang saya kunjungi adalah SD Gunung Atas. Objek penelitiannya adalah sistem absensi pada kelas 4, dan kegiatan yang saya itu berlangsung selama 1 hari. Kemudian masuk ke alat dan bahan. Di sini hardware atau perangkat keras yang saya gunakan adalah laptop Lenovo yang saya miliki dengan spesifikasi sebagai berikut. Kemudian untuk software yang saya gunakan itu Windows 10, web server SAM versi 8.2.12 yang ada Apache dan MySQL sebagai database. Kemudian editor saya gunakan VS Code. Web browser saya menggunakan Google Chrome untuk pengujian tampilan dan debugging. Kemudian bahasa yang saya gunakan adalah PHP native yang digunakan untuk logika sistem sisi server atau server side, HTML5 dan CSS3 untuk struktur halaman web, Bootstrap 5, kemudian framework CSS. Bootstrap 5 ini adalah framework CSS yang untuk membuat antarmuka yang responsif dan estetis secara cepat. Kemudian itu ada metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data ini saya melakukan observasi selama 5-10 menit untuk memanggil nama siswa, 5-10 menit untuk melihat wali kelas itu memanggil nama siswa dan mencatatnya di buku absensi yang besar. Kemudian wawancara. Saya di sini melakukan wawancara dengan wali kelas. Untuk video wawancara atau interview terhadap wali kelas itu ada di link berikut yang bisa Anda akses.
Saya juga merangkum sesi wawancara dengan wali kelas dengan memberikan beberapa pertanyaan seperti proses absensi, kendala terbesar, perangkat yang digunakan guru, dan fitur yang wajib ada di aplikasi web yang nanti akan saya buat. Kemudian studi pustaka atau literatur studi, saya mempelajari tentang tutorial pembuatan sistem create, read, update, dan delete dengan PHP dan MySQL. Kemudian metode pengembangan sistem di sini saya menggunakan model waterfall. Yang pertama itu analisis kebutuhan atau requirement analysis. Dia menganalisis masalah pada sistem manual dan menentukan fitur solusi. Lalu desain sistem, perancangan database, perancangan antarmuka atau UI design, implementasi atau proses pengkodingannya, pengujian atau testing. Di sini saya menggunakan black box testing sebagai pengujian fungsionalitas aplikasi tanpa melihat kode internalnya. Dia fokus ke pengujian yang untuk memastikan tombol-tombolnya berfungsi dengan baik. Kemudian kerangka pemikiran. Di sini saya menggunakan input, proses, output. Output yang saya peroleh yaitu keadaan siswa secara real time dan file laporan berbentuk CSV yang siap cetak. Kemudian hasil dan pembahasan masuk ke bab 3. Di sini saya akan masuk ke webnya terlebih dahulu. Yang pertama itu buka SAM sebagai web servernya dan database-nya. Kemudian run web server Apache dan database MySQL. Di sini kalau sudah hijau dia sudah di run. Kemudian masuk ke Explorer. Masuk ke htdocs. Nah, di sini harus tahu dulu nama filenya. Di sini nama file yang saya gunakan adalah absensi final. Kemudian masuk ke webnya, kemudian masukkan localhost, lalu slash nama filenya, kemudian enter. Maaf. Siswa. Nah, di sini sudah muncul dashboardnya. Di sini untuk aplikasinya di sini ada fitur tanggal, perpindahan tanggal. Misalnya wali kelas lupa untuk mengisi absensi di tanggal 8 atau tanggal 7, dia bisa mengembalikan tanggalnya. Misalnya di tanggal 9 ini saya akan mengisi Nina ini hadir dan Rai ini izin dengan keterangan secara keluarga. Gini, kemudian simpan, dia akan tersimpan ke bagian lihat rekap. Nah, di sini kan sebelumnya saya sudah mencoba-cobanya juga. Pada tanggal 5 saya mencoba Nina untuk hadir. Nina hadir tanggal 4 juga. Dan pada tanggal 9 atau hari ini dia hadir juga. Maka kehadirannya adalah 3 dan Raya ini izin 1 kali di tanggal ini. Nah, kebetulan Raya ini baru saya tambahkan, jadi data untuk kehadirannya di tanggal 5 dan 4 itu tidak ada. Nah, di sini juga bisa memfilter periodenya. Misalnya Desember atau Februari atau Maret bisa ditampilkan. Nah, di sini kosong karena webnya baru dibuat pada Desember. Jadi data yang ditampilkan itu hanya di Desember. Kemudian ada fitur ekspor ke Excel juga. Ini untuk dia akan mengekspor ke file Excel yang bisa langsung diakses menggunakan Excel ya. Dia file ini adalah CSV. Nah, agar wali kelas tidak menulisnya satu lagi di Excel. Kemudian di sini ada juga fitur kelola data. Misalnya saya ingin menghapus Raya, saya ingin menghapusnya, bisa dihapus dan saya akan menambahkan siswa misalnya dengan untuk siswa 1 misalnya siswa 1 dan namanya adalah misalnya Bagus. Saya simpan. Dan kemudian data Bagus sudah ada dan bisa diolah kehadirannya. Dan diurutkan juga ini melalui NIS.
Penjelasannya ada di sini semua. Tampilan atau UI yang pertama di dashboard, input absensi, kemudian fitur tanggal tadi yang sudah kita coba. Manajemen data siswa yang tadi yang di sini. Kalau data siswa dia menggunakan root atau create, read, update and delete. Kemudian laporan ekspor data yang tadi yang ada di menu data recap di sini. Kemudian masuk ke analisis teknis atau logika program. Ini ada logika penyimpanan, update by delete, yaitu pendekatan logikanya itu hapus dulu data lama ini, kemudian insert data baru, yaitu digunakan untuk mengedit absen di tanggal yang sama. Kemudian logika ekspor CSV, fitur ekspor Excel dibangun dengan memanipulasi header HTTP menjadi content type application/CSV. Ini memungkinkan data hasil query SQL langsung diubah menjadi file spreadsheet yang dapat digunakan atau dibaca oleh Microsoft Excel tanpa memerlukan aplikasi yang membuat server itu menjadi berat. Kemudian pengujian yang sudah kita coba tadi, pengujian terhadap web ini terkait tombol-tombol, fitur simpan, tanggal, fitur root, tambah dan hapus siswa ini, lihat rekap, ekspor ke Excel, menampilkan periode, rekapitulasi pada satu periode Desember misalnya, dan log hariannya. Kemudian tentunya semuanya bisa berfungsi. Jadi kesimpulan yang saya tarik dari semua fitur ini, mulai dari manajemen siswa, input absensi, filter laporan, unduh laporan, terus data ini semua valid. Kemudian pembahasan dan evaluasi manfaat berdasarkan implementasi dan pengujian di atas, evaluasi manfaat sistem terhadap masalah yang diidentifikasi tadi di bab 1, yaitu eliminasi proses random atau double entry. Sistem baru ini dia memangkas alur kerja guru yang misalnya guru ini memerlukan sekitar 3 jam per bulan untuk rekapitulasi secara manual dari buku absen ke Excel. Dia hanya perlu 1 menit dengan mengklik tombol export to Excel ini. Kemudian keamanan arsip data, tentunya arsip data dari server lokal yang ada di database MySQL ini dia sangat aman karena hanya di server lokal yang ada di laptop guru. Dia tidak akan sobek ataupun basah atau hilang. Kemudian bisa juga di backup melalui fitur export to Excel itu bisa di backup berkali-kali dengan cara mengkopinya tentunya. Kemudian masuk ke bab 4 atau penutup. Nah, aplikasi absensi berbasis web di segmen kolom atas kelas 4 berhasil mengatasi inefisiensi sistem manual dengan mengintegrasikan pencatatan kehadiran ke dalam satu proses digital yang lebih cepat dan akurat. Perhitungan sakit, izin, dan alpha kini dilakukan otomatis sehingga menghilangkan risiko human error, salah hitung atau salah memasukkan kehadiran. Fitur seperti date picker, modal view, dan export to Excel meningkatkan kemudahan penggunaan serta efektivitas pelaporan. Implementasi melalui server lokal di laptop guru juga memastikan akses cepat tanpa bergantung pada internet. Karena dia hanya dari server lokal, otomatis dia bisa proses absensi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja selagi ada baterai. Kemudian masuk ke lampiran kode program. Di sini untuk kode programnya itu terdiri dari 6 file. Yang pertama file koneksi, 6 file sebagai PHP. File pertama itu file koneksi yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database, file index yang digunakan sebagai halaman utama untuk input absensi, lalu file proses absen PHP yang digunakan untuk logika penyimpanan data ke database, lalu file laporan PHP yang menampilkan rekapitulasi data. Lalu di sini cukup panjang untuk filenya. File export Excel ini menangani logika penggunaan data rekapitulasi ke format CSV.
Kemudian file kelola siswa ini untuk file fitur pengelolaan data siswa yang bisa dihapus atau ditambahkan. Kemudian yang terakhir itu adalah file database-nya atau database dari web ini. Ini dia. Baiklah, sekian presentasi dari saya.